kalau itu terjadi, kalau itu benar terjadi, oke, saya sepakat, it takes time gitu ya. Kolesterol kita di atas 250, terus dunia kita kiamat gitu ya. Enggak lah gitu ya. Enggak seperti itu gitu ya. Kita kan bilang kan, oh anak itu kalau gemuk itu lucu gitu ya. Iya. Cabi Gemes. lucu gitu ya, gemes, sehat gitu. Padahal ternyata sahabat Prodia dan Bang tuh salah. Oh, Prodia Podcast. well. Wellness lifestyle. Ya. Kemudian kembali lagi ke yang 3 tadi apa? Makan banyak waktu kalau medical check-up. Makan banyak waktu. Setahu saya maksimal itu rata-rata itu maksimal hanya 2 hari kok. 2 Gitu ya. hari. Itu maksimal. Tapi bisa terjadi juga dalam waktu 1 hari. Ya, bisa juga terjadi dalam 1 hari. Sahabat Prodia, setahun ada berapa hari ya? 365 kalau 4 tahun sekali itu Kembali juga. lagi tadi kembali lagi ya. Jadi kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, itu maka segala kegiatan yang prioritas itu akan bisa terlaksana. Gitu ya. Termasuk nanti kalau misalnya kita mau bicara lebih lanjut tentang aktivitas fisik, olahraga, itu kan merupakan gaya hidup yang kita harus komitmen waktu. Yes. Ya. Betul. Sehari kita punya waktu 24 jam, dikurangin tidur 7 jam, minimal 7 jam atau katakanlah 8 jam. 24 dikurang 8 berapa? 16. Kita punya waktu 16 jam kurang lebih dalam waktu 1 hari itu matanya melek gitu ya. Betul. Matanya melek. Dan kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, itu maka segala kegiatan prioritas itu bisa terlaksana dengan baik. Termasuk tadi medical check up ya. Jadi medical check up itu tidak memakan waktu banyak. Gitu ya. Jadi semaksimalnya mungkin cuma 2 hari ya. Jadi misalnya hari pertama karena harus ada pemeriksaan yang puasa dulu, dia ambil darah, kemudian baru besoknya ada pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya ronsen atau misalnya melakukan pemeriksaan EKG rekam jantung ya, atau EKG treadmill gitu ya, itu juga butuh persiapan lanjut, tapi paling tidak maksimal hanya 2 hari saja, dan itu tidak full day, Bang Tul gitu, jadi nggak dari pagi jam jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Terus besoknya juga begitu lagi, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau itu terjadi, kalau itu benar terjadi, oke, saya sepakat, it takes time gitu ya. Itu mungkin terjadi jika akhirnya orang yang concern sama kesehatan dan medical check up itu banyak banget dong. Oh iya, kalau itu lain lagi. Tapi kan kalau 1 orang periksa, itu kan artinya tidak akan memakan waktu sampai 8 jam dikali 2 hari gitu loh, 16 jam ya total 2 hari. Nggak akan sampai selama itu gitu ya. Nah, jadi itu tadi soal waktu ya. Oke, kemudian yang yang keempat. Berikutnya tuh nggak percaya kalau dia nggak ngerasain ada resiko penyakit. Ya, jadi sahabat Prodia, tidak ada satupun di antara kita itu yang resiko kesehatannya 0. Gitu ya. Jadi walaupun kita sudah memiliki gaya hidup sehat, tapi kita masih memiliki resiko terhadap penyakit jantung koroner. Tapi dikatakan resikonya rendah. Bukan resikonya 0. Gitu ya. Sama kayak misalnya diabetes atau bahkan kanker gitu ya. Kalau nggak salah sekarang kanker itu penyebab kematian nomor berapa ya? Dia masuk di 4 besar kalau nggak salah ya. Jadi prevalensinya ini terus naik kanker gitu ya. Karena juga sebagian itu dihubungkan dengan gaya hidup ya, dihubungkan dengan obesitas ya. Nah, jadi ada risikonya, tapi risikonya rendah. Gitu ya. Sementara kalau orang-orang misalnya katakanlah yang memiliki keluarga inti menderita kanker, itu baru mungkin risikonya sedang, gitu ya. Tapi kalau untuk kita-kita yang di keluarga inti kita, terutama di keluarga inti kita itu tidak ada yang menderita kanker, itu maka risikonya rendah. Tetap ada risikonya, tapi rendah. Kecuali, ini ada kecualinya ternyata. Ada kecuali. Gimana dong? Laki-laki itu resikonya 0 untuk mengalami misalnya kanker serviks. Oh iya, jelas. Kan laki-laki nggak punya rahim, bener nggak, sahabat Prodia? Sama kayak perempuan, itu resiko kanker prostatnya 0. Karena perempuan sudah jelas itu. Prostat, gitu ya. Tapi bahkan laki-laki punya resiko kanker payudara. Karena laki-laki punya payudara. Jadi jangan sangka laki-laki nggak punya payudara. Betul. Gitu ya.
Nah, jadi tadi seperti itu ya. Jadi bahwasannya kita tetap memiliki resiko, yang resiko kesehatan kita itu tuh bisa berubah-ubah. Oke. Karena kan tubuh kita itu kan bukan benda mati ya. Jadi Dinamis juga nih. Kesehatan kita itu dinamis. Boleh jadi misalnya katakanlah sekarang resiko kesehatan saya rendah. Tapi begitu gaya hidup saya itu berantakan, makan nggak diatur gitu ya, stres, nggak bisa dikendalikan, malas bergerak gitu ya. Dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, resiko kesehatan kita bisa meningkat. Oke. Ya, resiko obesitas, resiko diabetes dan sebagainya itu bisa meningkat. Gitu ya. Jadi itu tadi tentang resiko. Ya, jadi kalau bisa sahabat Prodia itu jangan sampai merasa bahwa kita tidak memiliki resiko penyakit apa-apa gitu ya. Nah, tetap saja kita punya resiko, tapi resikonya itu bisa rendah, bisa resiko sedang, atau bahkan bisa resiko tinggi. Oleh karena itulah untuk mengetahui resiko kita itu sebatas mana, kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ya, atau medical check up. Clear banget itu. Bridgingnya udah pas banget itu ya. Tadi udah dipaparkan tadi sama dokter. Konklusinya pun benar. Seperti itu. Tapi ada satu lagi nih, Dok. Apa? Oh ya, yang terakhir ya? Yes, ada terakhir. Dia bilang, saya takut ngelihat hasilnya nanti. Oh ya, ya rasa takut ini mungkin saja ada gitu ya, mungkin saja ada. Apalagi kalau misalnya dia di riwayat keluarganya itu ada juga anggota keluarga yang memiliki penyakit-penyakit yang sifatnya kronik degeneratif itu ya. Takut hasilnya gimana gitu ya. Ini mungkin saya dulu juga termasuk orang yang seperti itu gitu ya, takut akan hasilnya gitu. Nah, tapi dalam perspektifnya untuk health screening ya, medical check up atau screening kesehatan, itu kita menggunakan memakai yang namanya istilahnya prinsipnya itu adalah preventif, pencegahan. Yes. Gitu ya. Nah, semakin cepat dan semakin dini kita tahu resiko kesehatan kita, kondisi kesehatan kita, maka kita akan semakin cepat juga mengambil tindakan untuk pencegahan. Yes. Gitu. Katakanlah misalnya seseorang yang ternyata setelah dilakukan check up, itu ternyata dia memiliki resiko diabetesnya sedang. Resiko sedang gitu ya. Karena misalnya contoh orang tuanya mengidap diabetes, kemudian ada obesitas, ada hipertensi dan sebagainya gitu ya. Belum lagi nanti misalnya ke pemeriksaan gula darahnya ternyata nyaris-nyaris di cut off pointnya diabetes gitu ya. Nah, maka dengan diketahui profil kesehatan kita, maka kita akan bisa dengan mudah dan dengan cepat untuk mengambil tindakan, sehingga kita bisa menurunkan resiko. Ya. Dan ini sebetulnya kalau kita bicara soal resiko gitu ya, hubungannya dengan takut hasilnya bagaimana gitu ya. Sejauh ini sih kalau dari studi-studi epidemiologi gitu ya. Kalau kita bicara tentang hasil penelitian, studi epidemiologi, itu maka orang yang memiliki resiko penyakit itu rendah, maka tingkat kematiannya juga lebih rendah. Ya, tingkat kesakitannya lebih rendah, kemudian usia harapan hidupnya lebih panjang. Ya, usia produktifnya lebih panjang. Gitu loh. Ya, jadi kembali lagi ya sahabat Prodia, tidak perlu takut ya dengan melakukan pemeriksaan check up gitu ya. Maka kita bisa mengetahui hasil kita gitu ya. Bukan artinya kalau misalnya katakanlah setelah diperiksa darah kolesterol kita di atas 250 terus dunia kita kiamat gitu ya. Enggak lah gitu ya. Enggak seperti itu gitu ya. Gula darah kita gitu ya, atau misalnya vitamin D kita ternyata rendah banget. Justru kebanyakan orang nih kalau nggak periksa cek vitamin D, ternyata banyak sekali masyarakat kita, pasien-pasien kita gitu ya yang konsultasi, vitamin D-nya itu kategorinya insufisiensi. Jadi kadarnya rendah, cuman belasan. Ya. Angkanya itu hanya belasan, berapa belas, padahal minimal itu harusnya 30 kan. Harusnya 30. Itu jauh banget, itu ngejarnya susah loh. Gitu ya. Dan dan itu tidak ada keluhan kan. Insufisiensi vitamin D itu kan umumnya tidak ada keluhan gitu ya. Nah, jadi apalagi yang sekarang kita tahu nih hubungannya dengan pandemi, ternyata vitamin D itu sangat penting untuk fungsi sel-sel imunitas tubuh kita gitu.
ya. Makanya kalau misalnya tadi Bapak dan Ibu sahabat Prodia tadi Bang Tul sudah menyebutkan mungkin dari kita ada yang sudah pernah isoman dan sebagainya ya. Nah, itu biasanya kan diberikan suplementasi vitamin D ya. Betul. Oke, karena ya itu dia tadi penyebabnya sahabat Prodia gitu ya. Nah, jadi tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Itu udah jelas loh. Aku bilangnya mungkin kasarnya udah di counter nih sama dokter tentang alasan-alasan tadi. Dan valid alasan-alasan tadi. Reasoningnya gitu ya. Jadi sebenarnya bukan ini. Kalau menurut aku pribadi setelah mendengar semua ini dokter, aku jadi dapat banyak ilmu lebih banyak lagi sebenarnya dari dokter. Itu tentang mindset kita aja gitu. Tentang mindset kita aja. Apalagi sekarang ini kalau kita baca Bang Tul di media-media online gitu ya, prediksi para ahli ke depannya ini kita hidup di dunia gitu ya. Setelah COVID-19 itu diprediksi akan akan ada lagi pandemi-pandemi yang lain. Yang kemudian dikaitkan dengan perubahan iklim ya, iklim. Nah, oleh karena itu kita sekarang itu mulai semangatnya itu adalah semangat meningkatkan derajat kesehatan kita gitu ya, meningkatkan imunitas kita, supaya kesehatan kita itu lebih terjaga. Jadi fisik kita dan juga mental ya, mental jangan lupa ya. Jadi fisik kita dan mental kita itu jadi lebih kuat. Kalau lebih kuat, maka next time misalnya ada pandemi lagi, nauzubillah min dzalik gitu ya, amit-amit gitu ya. Tapi kalaupun itu terjadi, maka tubuh kita itu lebih kuat. Ya, udah siap kuat, justru. Sudah siap gitu ya. Lah jangankan kita ngomongin pandemi ya Bang Tul ya. Minggu-minggu lalu yang pas hujan gede, hujan badai aja banyak yang tepar, banyak yang flu. Ya. Kalau udah flu nanti sahabat Prodia pikirannya jadi parno. Ini jangan-jangan COVID, jangan-jangan Omikron, jangan-jangan Omikron gitu. Betul. Gitu ya. Itu tadi semua lagi-lagi kalau aku sekali lagi remind ini tentang mindset kita untuk melaksanakan hidup sehat gitu. Itu sebenarnya bisa semuanya diatur asal di manage dengan baik waktunya tadi ya. Tadi Dokter Wisnu sudah jelaskan bagaimana cara manage waktunya tadi. Dan itu tadi kan kita bicara tentang orang dewasa melakukan medical check up. Terus gimana kalau anak-anak dong? Remaja lagi gitu. Jadi begini sahabat Prodia ya, bagus sekali disentil nih soal anak-anak dan remaja nih ya. Nah, jadi kurang lebih itu sorry. Tidak terjadi gempa. Aman. Oke, lanjut, Dok. Sebetulnya tanda kutip gempa bumi sih sahabat Prodia ya. Artinya begini. Lagi-lagi ada hubungannya juga memang dengan COVID ya. Nah, ternyata anak-anak yang menderita COVID berat itu berdasarkan riset-riset di luar negeri maupun di dalam negeri, itu ternyata anak-anak yang juga memiliki komorbid. Ya, komorbidnya anak-anak itu umumnya kan misalnya penyakit keturunan ya, penyakit genetik atau misalnya penyakit autoimun atau misalnya si anak punya kanker dan kemudian obesitas. Obesitas, kegemukan. Ya. Nah, dulu kan kita kan bilang kan anak itu kalau gemuk itu lucu gitu ya. Cabi lucu gitu ya, gemes, sehat gitu. Padahal ternyata sahabat Prodia dan Bang Tul salah. Ya. Jadi kegemukan pada anak itu sangat beresiko untuk kesehatannya di masa yang akan datang. Ya. Dan sekarang pun jadi anak-anak dan remaja itu ternyata juga bisa mengalami diabetes tipe 2 loh sahabat Prodia. Yang kalau dulu kita saya dulu ya belajar ilmu kedokteran gitu ya. Dikatakan bahwa yang namanya diabetes pada anak-anak itu mayoritas itu adalah diabetes tipe 1. Jadi pabrik insulinnya itu memang tidak memproduksi hormon insulin pankreasnya ya. Itu karena akibat dari autoimun atau kelainan genetik dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata anak-anak dan remaja yang obesitas itu juga sudah bisa pada akhirnya itu mengalami diabetes tipe 2, hipertensi, gangguan kolesterol. Gitu loh. Dan memang boleh dibilang beberapa bulan terakhir ini itu beberapa pasien-pasien kita itu juga kemudian mengajak anaknya untuk melakukan medical check up gitu ya. Jadi yang medical check up itu tidak hanya orang tuanya saja sahabat Prodia gitu ya, tapi anak dan remaja kalau kita punya buah hati gitu ya, itu juga sekiranya penting dilakukan medical check up.
gitu ya, karena jangan sampai anak-anak kita itu ternyata juga akibat dari gaya hidup dan sebagainya, apalagi sering sekali keluhan orang tua, tapi ini kita dokter yang nanya. Oke. Ketika konsultasi ya 2 tahun terakhir ini ya, masa pandemi ya, Bu, anaknya gimana? Sehat? Sehat sih dok, gitu ya. Tapi terus berat badannya gimana Bu? Paling gampang kan itu ya. Iya. Kalau anak-anak kan kita nggak nanya, terus anak-anaknya ada diabetes Bu, itu kan kita nggak nanya begitu ya. Betul. Kalau kita bertanya itu kan tentang kesehatan anak itu kan umumnya adalah terus gimana anaknya, aktivitasnya, makannya, sampai akhirnya berat badannya gimana? Naik dok. Gitu ya. Oke. Nah, jadi akibat dari salah satu dampak buruknya dari pandemi ini adalah membuat mobilitas kita ya, termasuk anak-anak kita kan harus Di rumah terus. school from home. Iya. Nah, itu kebanyakan adalah para orang tua itu mengatakan mati gaya. Jadi kalau setelah selesai jam sekolah online ya, kemudian mereka ngerjain PR gitu ya. Nah, setelah itu kemudian mati gaya, bingung mau ngapain, mau keluar rumah nggak bisa, ya, mau ke mall takut gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah main game. Ini jadi kayak ada lingkaran setan gitu ya. Jadi orang tua membiarkan anaknya main game supaya anaknya nggak rewel, gitu Bang tuh. Betul. Karena pada saat itu banyak orang tua yang juga masih bekerja Di hari rumah. ya, dari rumah. Ya, itu banyak sekali orang tua yang mengatakan bahwa yang namanya working from home itu walaupun di satu sisi faktor transportasi ya, nggak kena macet. Betul. Ya siapa sih yang nggak seneng nggak kena macet ya. Betul. Gitu ya. Tapi di sisi lain kayaknya gue kerja 24 jam gitu. Udah selesai jam kerja sama bosnya itu masih dikirimin WA gitu. Iya. Kirim data ini gitu. Jadi karena orang tuanya itu juga fokus dengan pada akhirnya harus menyelesaikan pekerjaannya walaupun itu sudah di luar jam kerja sebetulnya. Tapi supaya tidak terganggu oleh anak, maka dia ya udah biarin aja anaknya main gadget. Iya. Gitu ya. Sambil mungkin ada ngemil-ngemil gitu ya, ada ngemil-ngemil yang akhirnya kelebihan kalori. Akhirnya berat badannya naik. Betul. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi anak-anak itu juga perlu medical check up gitu karena begini ya. Kesehatan anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oke. Faktor yang paling utama itu adalah keluarga, orang tua. Gitu ya. Faktor yang paling utama itu adalah orang tua. Jadi apa makannya anak, apa aktivitasnya anak itu banyak sekali ditentukan oleh orang tuanya. Ya. Jadi oleh karena itu orang tua itu juga harus aware terhadap kesehatan anaknya gitu ya. Dan lagi-lagi ya, kalau misalnya anak mengalami obesitas, katakanlah begitu ya, anak mengalami obesitas kan bisa mempengaruhi tekanan darahnya, gula darahnya, profil lipidnya itu juga bisa tinggi loh. Jadi trennya itu udah mirip dengan dewasa aja. Ya. Jadi jangan dikira penyakit-penyakit tidak menular itu hanya diidap oleh orang dewasa. Ternyata pada anak-anak juga bisa gitu ya. Nah, makanya tadi kalau kita kembali lagi kepada hasil riset tadi, survei ya. Jadi kita harus memprioritaskan kesehatan kita. Gitu ya, karena tanpa kesehatan maka aktivitas kita itu akan terhambat. Betul. Gitu ya, nggak bisa kerja, si anak nggak bisa sekolah ya. Jadi harus ngutang PR, kalau pas ujian ngutang ujian gitu ya. Yang rasanya ujian susulan, tes susulan itu buat anak itu tidak mengenakan gitu ya. Kan pernah kan dulu ya waktu sekolah ya, mungkin karena sakit. Dulu lagi ujian jadi, akhir sakit gitu ya. Karena biasanya katanya ujian susulan itu soalnya beda. Betul. Soalnya beda. Jadi kita juga was-was gitu kan dulu ya waktu masih kecil ya. Jangan-jangan soal gue lebih susah gitu ya. Nanti gue nggak lulus gitu kan ya. Juga mikirnya begitu gitu ya. Nah, jadi sebagian dari penghasilan kita itu ditabung ya memang untuk investasi kesehatan gitu ya. Jadi kira-kira demikian. Bikin alokasi dana khusus ya untuk kesehatan justru. Mulai dari sekarang harus concern. Ya. Tadi udah juga banyak sama dokter jelasin tentang berbagai macam alasan kita harus melakukan medical check up secara rutin. Ya. Nah, apakah cukup kita melakukan medical check up secara rutin saja untuk sebagai preventif kita gitu menghadapi risiko-risiko penyakit tadi, Dok? Ya. Nah, jadi kalau memang kebanyakan yang masyarakat umum masih lakukan itu adalah yang rutin-rutin saja. Rutin-rutin itu ya maksudnya adalah
selain konsultasi dokter ya, kalau konsultasi dokter itu kan pasti diperiksa tinggi badannya, berat badannya gitu ya, dinilai indeks massa tubuhnya, kemudian ditentukan ini indeks massa tubuhnya atau berat badannya sehat atau obesitas atau justru kurus. Kemudian dicek tekanan darahnya gitu ya. Nah, kemudian juga dilakukan pemeriksaan lab. Biasanya kan masyarakat kan banyak mengambil itu ya. Nah, jadi dan pemeriksaan labnya itu yang paling sering dilakukan itu kan darah rutin, kemudian profil lipid ya, kolesterol gitu ya. Kemudian gula darah, tapi gula darahnya mungkin hanya gula darah puasa atau gula darah sewaktu gitu ya. Nah, jadi yang rutin-rutin tuh biasanya itu. Gitu ya, karena memang mungkin informasi dan persepsi yang masih ada di masyarakat itu adalah kalau pusing kolesterol, gitu ya. Kalau kesemutan ini masalah gula darah, gitu ya. Persepsinya masih ke arah sana, gitu ya. Padahal ada parameter-parameter lain yang lebih sensitif untuk mengetahui kesehatan kita, gitu ya. Contohnya misalnya untuk gula darah, ya untuk gula darah. Kalau kita tidak periksa yang namanya HbA1c, ya. Salah satu pemeriksaan gula darah untuk mengetahui profil gula darah kita dalam waktu 3 bulan terakhir sebelum pemeriksaan, itu namanya HbA1c. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan itu, maka kita tidak tahu kondisi gula darah kita itu sebetulnya seperti apa. Ya, kalau contohnya hanya melakukan pemeriksaan gula darah puasa, setelah puasa 12 jam diambil darahnya, cek lab, gula darah puasa saya misalnya katakanlah 90, normal nih, masih happy gitu ya, cut off point-nya 100, happy gitu ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaan HbA1c-nya juga diperiksa, bisa jadi HbA1c-nya itu sudah di atas 5 loh nilainya, mendekati cut off point prediabetes 5,7%. Itu artinya apa? Ya, kalau kita perhatikan sahabat Prodia, itu kalau misalnya gula darah puasa kita itu rata-rata nilainya 90-an, itu kemungkinan HbA1c-nya itu nilainya sudah di atas 5, mendekati prediabetes. Prediabetes itu apa sih? Prediabetes itu adalah sesuai dengan namanya ya, prediabetes, ya. Sebelum diabetes. Sebelum diabetes. Calon-calon diabetes. Udah kandidat tuh. Udah kandidat. Dan itu, Bang Tul, sahabat Prodia, tidak ada gejalanya sama sekali. Silent condition, silent disease, gitu ya. Nah, kalau dalam waktu 3-5 tahun itu kita tidak manage kesehatan kita, tidak mulai menjaga pola makan, kemudian mengendalikan stres itu juga naikin gula darah loh sahabat Prodia, jangan salah loh ya. Kemudian tidak meningkatkan aktivitas fisik kita gitu ya, maka dalam waktu 3-5 tahun kemudian itu maka sekitar 30% prediabetes itu menjadi diabetes. Kalau sudah diabetes itu kan artinya harus minum obat seumur hidup. Wah. Itu gitu yang nggak menyenangkan. Itu yang tidak menyenangkan memang. Jadi itulah salah satu pentingnya medical check up itu, jadi mengetahui sedini mungkin kondisi kesehatan kita, sehingga dengan kita tahu kondisi kesehatan kita, justru sebetulnya kita bisa mengambil langkah-langkah preventif sedini mungkin. Jadi ke depan ini semakin maju keilmuan kita, teknologi dan sebagainya, itu maka ilmu kedokteran itu juga semakin maju dan semakin berkembang apa yang namanya bidang preventive medicine. Ya, kedokteran pencegahan. Ya. Atau kalau di negara barat sana bahkan ada istilahnya lifestyle medicine. Kedokteran gaya hidup. Gitu ya. Karena memang kita tidak bisa walaupun teknologi pengobatan itu juga semakin berkembang, menjadi sangat maju gitu ya. Tapi tetap saja kalau menurut pendapat kami, dan saya rasa sahabat Prodia juga sepakat ya, bahwa kita tidak bisa mengandalkan obat. Gitu ya. Kita tidak hanya bersandar pada tindakan operatif, gitu ya. Kita tidak bisa, kalau itu sudah terjadi akhirnya sudah telat, sebetulnya sudah telat gitu ya. Walaupun masih bisa dikendalikan sampai batas tertentu, tapi kalau sudah sampai harus minum obat,
sampai harus dioperasi, dilakukan tindakan operatif gitu ya. Misalnya tindakan invasif lain gitu ya. Misalnya pasang ring atau operasi bariatrik kalau obesitas gitu ya. Itu artinya sebetulnya sudah telat. Gitu. Maka bisa menciptakan sensasi rasa yang enak, kemudian itu bisa memberikan efek menenangkan sehingga reduce stress. Jadi banyak sekali manfaatnya dan ini cuma sekali seumur hidup. Jadi investasi itu sahabat Prodia, Bang Tul, bukan hanya rumah, bukan hanya tanah, tapi juga kesehatan. Betul.